Mari kita mulai dari fakta penting terlebih dahulu. Di lapangan itu ada bola, ada net, ada lawan, dan ada satu orang yang bikin semuanya terasa lebih ribet. Namanya Megawati Hangestri Pertiwi. Karena begini, kalau bola sudah sampai ke Megawati, itu tandanya Pertamina Enduro sedang serius. Lawan baru siap-siap berdiri, Megawati sudah siap bikin keputusan. Visi bermainnya bukan cuma tajam, tapi bikin lawan merasa, kok kita selalu telat ya? Namun yang bikin menarik, bukan cuma soal smash atau poin. Di tengah pertandingan yang tensinya mulai naik, kamera menangkap satu momen unik. Bukan dari bangku pelatih, bukan dari official team, tapi dari Megawati sendiri. Saat pemain lain sibuk minum, lap keringat dan mikir, habis ini ngapain ya? Megawati malah tenggelam dalam diskusi panjang dan serius bersama Karsiloglu. Bukan ngobrol receh, bukan basa-basi. Ini obrolan yang kalau dilihat sekilas, auranya sudah kayak rapat penting. Bahasa tubuhnya jelas, tatapannya fokus, tangannya sesekali menunjuk ke lapangan, seolah berkata, yang ini ke sini, yang itu jangan dibiarkan bebas. Karsiloglu pun mendengarkan dengan penuh perhatian. Angguk-angguk, sesekali menimpali. Vibes-nya bukan pemain dan pelatih, tapi dua orang yang lagi nyusun rencana besar. Dan di momen itu, Megawati bukan cuma pemain, dia berubah jadi otak permainan, pembaca situasi, pengatur ritme, bahkan bisa dibilang GPS-nya Pertamina Enduro. Begitu pertandingan lanjut, efeknya langsung terasa. Setiap kali Pertamina Enduro membangun serangan, bola hampir selalu mampir dulu ke Megawati. Dari situlah arah permainan ditentukan. Mau umpan cepat ke Salas? Bisa. Mau alihkan ke Serban untuk buka ruang? Aman. Semua dipilih dengan tenang, tanpa panik. Yang bikin beda, Megawati tidak memaksakan serangan. Ia sabar, membaca situasi, dan selalu memilih opsi paling efektif. Umpan-umpannya datang di waktu yang tepat, bikin rekan setim menyerang dengan nyaman, dan bikin lawan sering salah langkah. Pelan-pelan semua orang sadar, Megawati bukan cuma eksekutor, dia dirijen. Kalau serangan Pertamina Enduro rapi, itu karena ada satu orang yang mengatur temponya. Bahkan lawan pun akhirnya paham satu hal, kalau mau menghentikan Pertamina Enduro, ia harus menghentikan Megawati dulu. Masalahnya itu bukan pekerjaan mudah, karena saat lawan mencoba membaca geraknya, Megawati sudah selangkah lebih dulu. Di pertandingan ini, taktik tersebut terbukti bekerja. Serangan Pertamina Enduro terlihat lebih hidup, lebih terstruktur, dan jauh lebih berbahaya. Dan semua itu berawal dari satu sosok yang tenang, fokus, dan tahu apa yang harus dilakukan. Jadi jelas, Megawati bukan hanya pemain kunci. Ia adalah pusat komando permainan. Bukan cuma pencetak poin, tapi penentu arah. Bukan hanya memukul bola, tapi memukul balik tekanan dengan kecerdasan. Singkatnya, saat Megawati berbicara, baik dengan kata, gestur maupun umpan, Pertamina Enduro mendengarkan. Mega menggila, inti berita tetap jalan, hiburan dapat. Jakarta Pertamina Enduro kembali bikin Medan Falcons geleng-geleng kepala. Mikir sambil nanya ke diri sendiri. Ini kita main voli atau lagi ikut ujian nasional? Yes, lagi-lagi Megawati Hangestri dan kawan-kawan sukses mengalahkan Medan Falcons dengan skor mutlak 3-0 di Proliga 2026. Dan ini bukan yang pertama ya, ini yang kedua kalinya. Kalau di sinetron, Medan Falcons ini sudah masuk kategori tokoh yang nasibnya nggak pernah berubah. Megawati, jangan ditanya. Belum mulai laga, lawan sudah stres duluan. Baru pegang bola, blok langsung panik. Smash sedikit, pemain belakang mikir, ini bola atau meteor? Tim asuhan Marco Sugiyama sampai bongkar pasang taktik. Time out dipakai bukan buat minum, tapi buat curhat. Middle blocker diganti, strategi diganti, tapi hasilnya tetap sama. Megawati tetap cetak poin, Medan Falcons tetap nyari jawaban yang nggak ketemu. Set pertama sebenarnya Medan Falcons sudah berusaha keras, sampai dus segala, skor 28-26. Tapi setelah itu, habis bensin. Set kedua dan ketiga, Jakarta Pertamina Enduro langsung ngegas kayak motor baru ganti oli. Skor 25-15, 25-15. Rapi, bersih, tanpa drama.
Megawati lagi-lagi jadi mesin poin. Smash ke kiri masuk, ke kanan masuk, tipuan masuk, bola nyangkut net pun rasanya mau masuk. Belum lagi ada Yana Sherban dan Wilma Salas yang ikut bantu. Medan Falcons benar-benar kayak lagi main survival mode. Pelatih Medan Falcons, Marco Sugiyama, akhirnya angkat tangan secara harfiah dan batiniah. Ia mengaku kehabisan cara menghentikan Megawati. Bukan kehabisan strategi ya, tapi kehabisan ide hidup. Katanya, Megawati itu pemain dengan banyak cara mencetak poin. Mau diblok, dia pintar. Mau dikunci, dia cari celah. Mau dihadang rame-rame, dia senyum lalu smash. Sederhana, tapi bikin pusing. Kemenangan ini bikin Jakarta Pertamina Enduro naik ke puncak klasemen dengan 21 poin. Gresik Petrokimia harus rela turun ke posisi kedua, sementara Medan Falcons masih setia di dasar klasemen. Loyalitasnya patut diacungi jempol. Dengan selisih poin yang makin jauh, Jakarta Pertamina Enduro hampir pasti lolos ke Final Four. Tinggal nunggu waktu, nunggu tanggal, sambil ngopi santai. Pro Liga Putri 2026 bakal lanjut ke pekan ke-6 di Bojonegoro. Tapi satu hal yang pasti, selama Megawati Hangestri masih di lapangan, lawan bukan cuma harus siap fisik, tapi juga siap mental dan dompet buat beli obat pusing. Bayangin lagi main voli, fokus sudah mantap, strategi sudah disiapkan. Yang datang malah Megawati Hangestri versi mode Megatron. Ya jelas buyar, fokus hilang, kepercayaan diri turun, dan yang tersisa cuma tatapan kosong khas ini beneran kejadian ya. Itulah yang dialami Medan Falcons. Serangan mereka sering mati sebelum berkembang, bola gampang dipatahkan, rally pendek, dan kesalahan muncul satu persatu. Bukan karena mereka malas latihan, tapi karena satu sumber tekanan utama, Megawati Hangestri. Sejak awal pertandingan, Megawati sudah datang dengan aura, hari ini aku nggak mau ribet. Setiap bola mengarah ke Mega, suasana langsung tegang. Smashnya keras, tajam, dan tanpa basa-basi. Pertahanan Medan Falcons dipaksa kerja lembur, tapi tetap saja kewalahan. Blocking rapat, ditembus. Celah kecil, dihantam. Lantai lapangan, jadi saksi penderitaan. Yang bikin tambah sakit, Megawati nggak cuma rajin nyerang. Di saat-saat genting, dia juga turun bantu bertahan. Digging bersih, refleks cepat, diving tanpa mikir panjang. Lengkap sudah, paket hemat pemain idaman pelatih. Saat Medan Falcons coba bangkit, Megawati malah makin panas. Di poin krusial, dia tetap santai. Bola sulit, masuk. Tekanan tinggi, jadi bahan bakar. Ekspresinya, tenang tapi nyebelin. Dan yang paling terasa, mental rekan setim ikut naik. Kalau Mega sudah teriak dan ngepalkan tangan, rasanya tim langsung bilang, "Oke, aman."